Hello Lighters, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama gua di episode minggu ini. Nah, bulan ini kita lagi ngebahas satu tema, yaitu Stand Serious dari kitab Daniel. Kita sedikit flashback ya. Minggu pertama gua udah ngebahas tentang gimana caranya kita berani untuk menjadi stand out. Kita punya gaya hidup yang berbeda, menetapkan batasan-batasan di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita nggak serupa dengan dunia. Minggu kedua, minggu kemarin banget, Ko Alvin udah ngebahas gimana caranya kita berani untuk stand up terhadap hal-hal yang benar. Kita berani untuk berkonfrontasi dengan orang, walaupun mungkin hal tersebut nggak nyaman buat kita, tapi baik untuk kebaikan orang tersebut. Nah, kali ini gue mau ngebahas satu episode bagian dari kehidupan Daniel yang menurut gue epic dan unik banget. Serius, epic dan unik banget. Nah, sedikit gambaran supaya kita bisa punya bayangan yang lengkap. Daniel yang akan kita baca ini udah berbeda dengan Daniel di pasal-pasal bagian awal. Daniel sekarang umurnya udah tua banget. Dia kisaran umur 80 tahunan lebih. Kebayang dong, kulitnya udah keriput, giginya mungkin udah ompong-ompong, dan rambutnya udah beruban, udah putih. Jadi beda banget sama Daniel yang kita baca di pasal bagian awal. Kebayang ya? Dan bangsa Israel udah dibuang di kota Babel, udah hampir 70 tahunan lebih. Nah, dengan konteks seperti itu, kita bisa baca kisah Daniel di pasal 10 ini dengan gambaran yang lebih lengkap. Mari kita baca kesaksiannya Daniel. Daniel 10 ayat 2-3. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, kebayang ya, berkabung di sini itu artinya apa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena didorong oleh hati yang sedang gelisah dan hati yang sedih. Dan dia nggak ngomong sih kenapa dia sedih. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa Daniel ini dia berkabung, dia berdoa dengan penuh kesedihan karena dia nggak sabar. Dia bermimpi-mimpi kapan ya kira-kira bangsa Israel bisa balik lagi ke kota asalnya, ke Yerusalem. Karena ingat, udah 70 tahun lebih bangsa Israel dibuang ke kota Babel. Makanya dia menunjukkan kegelisahannya, kegalauannya dengan tidak makan makanan yang enak dan tidak minum anggur. Bisa dibilang dia ibarat kayak puasa lah selama 3 minggu, 21 hari. Nah, waktu Daniel sedang mengalami kegalauan tersebut, tanpa disangka-sangka sesuatu terjadi. Kita baca kelanjutannya. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Oh, jadi nampaknya Daniel kelihatannya kayak ngelihat seseorang gitu. Nah, coba Daniel, kira-kira lu bisa nggak kasih ke kita gambaran lebih spesifik nih? Nah, Daniel melanjutkan. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Wow. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya, seperti gaduh orang banyak. Wow. Ntar dulu, ini beneran gitu ya? Beneran Daniel mendapatkan penglihatan seperti itu gitu? Pertanyaannya, apakah orang lain ngelihat hal yang sama nggak? Atau cuman lu sendiri, Neil? Coba kasih kesaksiannya supaya kita bisa dapat informasi lebih lengkap. Nah, Daniel melanjutkan. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Oh, jadi ternyata yang ngalamin penampakan tersebut cuman Daniel. Orang-orang lain di sekitarnya mungkin mendengarkan suara-suara dan langsung lari. Sedangkan Daniel, selain mendengarkan suara, dia melihat penampakan tersebut. Nah, dari hal ini ada satu prinsip sederhana yang bisa kita tarik. Yaitu gini.
Kadang Tuhan bisa menampakkan dirinya atau berkata secara pribadi dengan lu langsung tanpa melibatkan orang lain. Kebayang ya? Jadi Tuhan langsung berbicara sama lu secara pribadi, orang lain nggak ngerasa Tuhan berbicara sama mereka. Contoh, mungkin lu pernah ngalamin lagi denger lagu rohani, tiba-tiba kayak seolah-olah Tuhan menampakkan dirinya kepada lu lewat lagu tersebut. Seolah-olah Tuhan berbicara secara langsung lewat lirik-lirik lagu dan melodi lagu tersebut. Waktu lu ngedenger, lu langsung tiba-tiba, waduh, langsung bawahnya pengen nangis, lu ngerasa tergugah banget, lu mewek sejadi-jadinya, dan mungkin lu langsung sujud ke lantai. Kebayang ya? Nah, waktu lu mendengarkan lagu tersebut, lu selesai mendengarkan lagu tersebut, lu udah gak jadi orang yang sama. Lu merasa diubahkan. Nah, yang menariknya, setelah lewat pengalaman tersebut, lu ngebagiin lagu-lagu tersebut ke teman-teman lu. Dengerin lagunya, ini bagus banget, lagu ini ngubah hidup gua banget. Liriknya dalam banget dan melodinya bagus banget. Lu harus dengerin. Dan waktu lu share lagunya ke orang tersebut, lu share lagunya ke temen lu, mereka yang denger cuma bilang, biasa aja bro ya, sis biasa aja sis lagunya, nggak gimana-gimana gitu. Dan lu bingung, kenapa Tuhan bisa berbicara kepada gua lewat lagu tersebut, tetapi ke orang lain nggak mempan gitu. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa ini, memang Tuhan bisa bekerja seperti itu. Tuhan berbicara secara langsung kepada lu lewat lagu tersebut, tapi nggak berbicara ke orang lain lewat lagu yang sama. Cara kerja Tuhan kadang bisa seperti itu. Kita lanjutin dengerin kesaksiannya Daniel. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu, kudengar suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Wow, perhatian. Daniel yang kita tahu, dia punya standar hidup yang tinggi banget. Kekudusannya sangat dijaga dan dia sangat hidup penuh dengan ketaatan di hadapan Tuhan. Tapi waktu dia mendapatkan penampakan, melihat suatu penglihatan tentang Tuhan, dia langsung tumbang bro. Kebayang dong, orang yang punya level kerohanian seperti Daniel, nggak bisa berdiri dengan tegak di hadapan kemuliaan Tuhan. Nah, ini artinya apa? Artinya kita jangan sampai pernah meremehkan yang namanya kekudusan Tuhan. Kalau Daniel aja bisa tumbang waktu melihat penampakan dari Tuhan, apalagi gua dan lu bro. Oke, kita lanjutin kisahnya. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata Tuhan nggak membiarkan Daniel begitu aja. Waktu Daniel jatuh tumbang setelah melihat penglihatan tersebut, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Daniel bisa bangkit. Jadi, prinsip pertama yang bisa kita pegang, kenapa kita bisa standing in faith adalah, pertama, karena Tuhan peduli pada kita lebih dari yang kita kira. Tuhan peduli kepada kita lebih dari yang kita kira. Malaikat yang diutus Tuhan ini, selain dia menolong Daniel berdiri, dia berkata apa tadi? Daniel, engkau orang yang dikasihi. Kebayang ya? Jadi Daniel diingetin bahwa dia itu orang yang dikasihi. Dan bukankah memang Daniel harus mendengarkan hal tersebut supaya dia punya keyakinan bahwa Tuhan mengasihi dirinya. Persis dengan apa yang gua dan lu alami. Satu-satunya yang bisa bikin kita bangkit, berdiri dengan tegak di dalam iman adalah kita percaya bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kebalikannya, orang-orang yang nggak percaya bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan nggak akan punya kekuatan untuk bisa berdiri dengan kokoh. Kebayang ya? Jadi kalau lu misalnya sekarang
lagi nggak bisa berdiri dengan kokoh di dalam iman, coba cek. Kemungkinan besar lu udah mulai nggak percaya kalau Tuhan mengasihi lu. Jadi jangan sampai keraguan tersebut melumpuhkan kaki iman lu untuk bisa berdiri dengan tegak. Prinsip kedua kenapa kita bisa standing in faith adalah Tuhan bekerja walaupun kita nggak ngelihat dia lagi bekerja. Tuhan tetap bekerja walaupun kita nggak bisa ngelihat dia bekerja. Kita baca kisah kelanjutannya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Nah, jadi Daniel, ingat, dia kan sempat berdoa puasa ya selama 21 hari. Dari hari pertama dia udah berdoa, Tuhan udah mendengarkan doanya. Tapi masalahnya nggak langsung dijawab. Nah, pertanyaan muncul dong. Kenapa Daniel yang punya tingkat kerohanian yang sangat tinggi, doanya kok bisa nggak dijawab-jawab? Nah, menariknya, malaikat ini ngasih tahu behind the scenes yang terjadi. Nah, kita baca. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Oh, ternyata gini behind the scenes yang terjadi. Daniel, doanya nggak dijawab bukan karena Tuhan nggak dengar. Tuhan dengar, tapi ada kuasa roh jahat yang menghadang malaikat tersebut hingga Daniel telat mendapatkan jawaban doanya. Kebayang ya? Ini kalau kita baca, pemimpin kerajaan orang Persia ini bukanlah manusia biasa. Dia mungkin suatu makhluk roh jahat yang punya level sangat tinggi. Karena dia bisa menghadang malaikat yang diutus ke Daniel. Dan ini mungkin adalah roh jahat yang incas di daerah orang Persia. Kebayang ya? Nah, jadi waktu Daniel berdoa, bukannya dia nggak didengar, dia didengar. Tapi ada roh jahat yang berusaha menentangnya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa yang namanya peperangan rohani, peperangan spiritual itu adalah sesuatu yang nyata. Waktu kita ngerasa, nggak ada karena kita nggak ngeliat ada peperangan, bukan berarti itu nggak ada. Kebayang ya? Persis kayak misalnya virus COVID. Kita nggak bisa ngelihat virusnya, apakah kita ngomong, nggak ada yang namanya virus COVID, kita nggak bisa ngelihat. Nah, nggak kayak gitu kan. Ada hal-hal yang memang nyata, tapi kita nggak bisa ngelihat. Karena memang mata kita terbatas. Sama halnya dengan peperangan spiritual. Kita nggak bisa ngelihat, tapi itu nyata. Nah, artinya apa gini? Mungkin di antara lu ada yang udah berdoa sekian lama. Dan sekarang mungkin udah nggak pernah berdoa lagi dan mungkin udah menyerah karena berpikir udahlah percuma doa gua nggak didengar sama Tuhan. Nah, gua pengen dorong kalian begini. Kalau kalian memang sungguh-sungguh mendoakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang akan membawa kemuliaan buat nama Tuhan, jangan nyerah. Terus berdoa setiap hari kayak Daniel. Karena bisa jadi yang menghambat doa lu adalah memang ada roh jahat yang ingin menghadang jawaban doa tersebut. Kebayang ya? Jadi tugas kita, tugas gua dan tugas lu adalah kita terus berdoa. Sama seperti Daniel. 21 hari walaupun dia nggak mendapatkan jawabannya, seolah-olah dia terus berdoa. Karena dia yakin doa punya kuasa yang besar. Dan terbukti bahwa waktu Daniel terus berdoa, akhirnya jawaban doanya tiba. Makanya buat kalian yang mungkin sekarang sedang menyerah dalam hal doa, gue pengen dorong, ayo kita doa lagi. Kita berdoa, meminta hal-hal yang memang menyenangkan Tuhan dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tugas kita adalah sama seperti Daniel, terus berdoa. Karena siapa tahu jawabannya sedang OTW. Ingat prinsip yang kedua, Tuhan bekerja walaupun kita nggak bisa ngelihat dia bekerja. Supaya tubuh kita bisa berdiri dengan tegak, kita kan butuh dua kaki ya, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, persis dengan materi yang gue sampaikan hari ini. Ibaratnya, supaya kita bisa standing in faith, kita butuh dua kaki. Kaki yang pertama, kita percaya kalau Tuhan peduli lebih dari yang kita kira.
Itu kaki pertama. Yang kedua, kita percaya Tuhan bekerja walaupun kita nggak bisa ngelihat Dia sedang bekerja. Itu kaki sebelah kiri. Coba cek, apa yang membuat lu mungkin sekarang nggak bisa standing in faith dengan tegak, dengan kokoh? Apakah karena lu mulai ragu bahwa jangan-jangan Tuhan nggak mengasihi gua nih? Jangan-jangan Tuhan nggak peduli sama gua? Atau lu udah mulai nggak percaya kalau Tuhan itu tetap bekerja? Apakah Tuhan misalnya lagi cuti gitu ya? Apa Tuhan misalnya nganggur? Apakah Tuhan malas untuk menjaga ciptaannya? Nah, coba cek. Orang-orang yang percaya dua hal tersebut punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan mengasihi dia dan Tuhan tetap bekerja, orang tersebut bisa standing in faith. Makanya gue mau ngajak kalian, yuk coba cek kaki iman kalian, sebelah kanan atau sebelah kirinya, jangan-jangan udah loyo, udah lemes karena kalian mulai nggak percaya Tuhan mengasihi kalian, atau kalian mulai nggak percaya Tuhan masih bekerja. Oke, semoga message hari ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. See you and God bless you all.